Halo. Nggak usah halo. Urusan udah masuk tuh, gerak-gerak. Ya. Wede, tepuk tangan luar biasa ini motivasi. Tepuk tangan, susah banget tepuk tangan. Nah, gitu dong. Hajo pulang. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat belajar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan podcast Siswa Berprestasi SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, edisi semester 1 tahun 2023-2024. Masih di sini bersama saya Baruno Nasution, host dari podcast Siswa Berprestasi SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, yang pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan dua atlet nih dari SD Muhammadiyah 1 yang juga mereka sudah berprestasi semua, dan kebetulan kali ini dua-duanya cowok. Baik, kita akan kenalan dengan mereka satu persatu. Dari sebelah kiri saya dulu ada Kenzuero Satria Aji. Halo, assalamualaikum. Nama saya Kenzuero Satria Aji. Panggilannya Kenzu saja. Oke, panggilannya Kenzu saja, pakai saja gitu ya? Ya, Kenzu aja, Kenzu, pakai Kenzu. aja gitu. Enggak. Kenzu aja, pakai aja gitu. Oke, yang kedua di sebelah kanan saya ada Gibraltar Ibrahimovic Alfarizi. Perkenalkan, nama saya Gibraltar Ibrahimovic Alfarizi, bisa dipanggil Atar saja. Oh, Atar saja ini juga pakai saja nih teman-teman sobat belajar. Dua-duanya manggilnya pakai aja. Ya, kebetulan dua siswa yang berprestasi pada kesempatan kali ini, keduanya adalah mengenakan seragam taekwondo nih, keren, bela diri. Ya, kita akan tanya kepada mereka satu persatu tentang prestasi yang berhasil mereka raih di kesempatan kali ini. Kita nanti mengalir saja ya, Henzu, Ya. Atar. Jadi santai saja, kita mengalir, jawab saja sesuai dengan pertanyaannya. Yang pertama, Henzu dulu nih. Ya. Prestasi apa yang Henzu terakhir dapatkan nih? Juara 1 Popda. Juara 1 2023 taekwondo. Popda tahun 2023. Ya. Taekwondo. Taekwondo itu ada nomor-nomornya nggak sih? Kayak tapak suci gitu? Nomor. Ada nggak? Enggak. Maksudnya ada kelasnya, Oh, ada. klasifikasi. Nomornya ada. Ada ya? Oke. Jadi musuhnya Kenzu itu nanti juga beda dengan umuran. Itu dibedakan apanya tuh? Umurnya atau berat badannya atau Berat badan. berat badan ya? Ah. Berat badan. Atar juga sama, berat badan juga. Ya. Ini berdua ini satu tempat latihan atau enggak sih? Beda. Oh, beda. Beda tempat latihan. Ya. Tapi sama-sama taekwondo ya? Ya. Wah, hebat sobat belajar. Ini jadi di SD Muhammadiyah 1 juga mendukung nih ya, bela diri. Ya, memang tidak harus tapak suci, tapi lebih bagusnya memang di tapak suci Putra Muhammadiyah karena kita berada di sekolah Muhammadiyah. Tetapi adapun mereka mengembangkan dirinya di taekwondo, kemudian di kempo, kemudian di apa lagi? Bela diri. Selain itu, Judo. wusu, judo Wusu, itu juga mungkin ada kesempatan yang ke sana. Oke, kalau Henzu tadi Popda tahun 2023. Ya. Keterangannya yang lebih detail lagi itu bagaimana itu? Gimana ya? Kalau yang lebih detail sih itu pertarungan antar pelajar. Pertarungan antar pelajar. Tapi harus sportif. Oh iya, harus sportif ya, jelas sobat belajar ya. Memang namanya pertandingan kita harus sportif, nggak boleh nih kalau kita menang terus kita sombong gitu kan nggak boleh nih ya. Ya nggak boleh, apalagi sama lawan yang baru saja kita kalahin. Itu kan namanya sifat yang dibenci sama Allah tuh, ya kan? Ya. Meskipun kita olahraga tapi tetap harus menjaga sportivitas. Oke. Itu tingkat pelajar sekota Surakarta. Ya, itu Popda baru itu. kota. Baru itu kota. Kota. Setelah itu apakah naik ke tingkat provinsi gitu? Belum. Oh, belum. Karesidenan dulu. Oh, ada karesidenan juga? Iya. Oh gitu. Baru tahu ini. Serius baru tahu. Jadi dari kota naik ke karesidenan. Tapi juga judulnya Popda gitu ya? Iya. Oke. Tapi kalau yang provinsi beda. Namanya Porprov. Kalau di provinsi namanya Porprov. Oh iya, Porprov. Pekan Olahraga Pelajar Provinsi gitu ya. Porprov. Itu kapan itu? Udah terjadi belum? Kalau yang karesidenan belum ada info. Belum ada info. Belum. Berarti Henzu harus bertahap dulu nih. Iya. Dari kota terus ke karesidenan, nanti Iya. baru bisa ke provinsi gitu. Iya. Oke. Kalau Atar, prestasi pertama
prestasi terakhir yang diperoleh? Habis Popda, Hmm? saya mengikuti kejuaraan Karanganyar. Karanganyar. Maksudnya apa tuh Karanganyar? Karanganyar apa kabupaten nih? Championship. Karanganyar Championship. Championship. Oh, oke. Kalau kita di Tapak Suci itu kan, berarti hampir sama ya. Di Tapak Suci itu kan kita juga mengenal nama kota, kemudian ada Championship itu kayak kemarin Magelang Championship, Palembang, Jakarta Championship itu juga di Taekwondo juga ada gitu ya. Ada. Tapi ini khusus Taekwondo aja, gitu. Iya. Atau ada bela diri yang lain nih musuh kalian Nggak ketika ada. bertanding gitu? Enggak, khusus Nggak ada. taekwondo. Nggak ada. Khusus Oh, taekwondo. Popda juga khusus Taekwondo. Iya. Hebat ya. Khusus Taekwondo ketemunya teman-teman yang semuanya juga dari Taekwondo gitu ya. Kalau tadi tahun berapa Atar prestasi terakhirnya yang di Karanganyar itu tadi? Kemarin Desember, 1 Desember. 1 Desember baru aja tahun ini. Wih, keren, baru aja tahun ini Sobat Belajar. Ini Kemarin. minggu kemarin. Ya, nggak tanggal 1 kayaknya nggak minggu deh. Tanggal 1 harinya Jumat tuh kalau nggak salah. Jumat. Ya kan? Ya. Nah itu jadi itu prestasi terakhirnya Atar yang ada di sebelah kanan saya. Terus yang kedua nih, dulu Kenzo gimana sih awal mula mengerti bakat yang ada di dalam dirinya Kenzo? Karena aku itu suka olahraga dari kecil dan didukung orang tua. Suka olahraga. Ya. Kalau dulunya dari kecilnya itu olahraganya apa dulu nih? Apa masa iya sih dari kecil dulu langsung ke Taekwondo gitu? Enggak, mulainya dari kelas 1. Kelas 1, itu dari sini ya? Udah. Itu gimana awalnya? Olahraganya apa yang dulu disukai dulu? Yang dulu disukai? Enggak ada. Nggak ada? Dulu belum tahu olahraga. Habis tahu Oh. taekwondo jadi tahu. Tak kenal Taekwondo di kelas berapa? 1. Kelas 1? Iya. Oh, itu udah Kelas masuk 1 semester genap. salah satu semester genap, berarti semester 2 ya, habis Iya. bulan Januari. Itu terus masuk ke, apa namanya sih, apa sih? Kalau klub Taekwondo itu ada namanya nggak sih? Ada. Apa? Sebutannya apa? Dojang. 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 Ya. Dojang, J-A-N-G. Ya. Dojang. Oh, oke. Kenal Taekwondo di situ terus masuk Dojang di semester 2, Ya. kelas 1. Ya. Oke, kalau Atar juga gimana? Pertama ketemu bakat itu. Awalnya cuma suka lihat video seni bela diri. Lihat Seni video bela bela diri. Video apa nih yang dilihat nih? Ya taekwondo. Taekwondo. Berarti emang dari kecilnya, dari kelas berapa tuh? Lihat-lihat video kayak gitu. 1. Kelas 1 juga. Wow, berarti mereka berdua dari kecilnya Sobat Belajar. Berarti memang sudah ada keinginan tersendiri untuk mereka berdua itu masuk atau terjun ke dunia olahraga, wabil khusus di bela diri Taekwondo ini. Keren, dari kelas 1 semua. Pak Baraja dari kelas 1 enggak, SD tuh enggak kenal tuh namanya bela diri kayak gitu. SD Pak Bar dulu kan negeri. Jadi enggak ada bela diri kayak gitu. Enggak ada informasi juga. Jadi ya udah. Lah Pak Bar itu ikutnya apa olahraganya? Dulu kelas 1 kalau SD itu ya sepak bola di lapangan halaman sekolah gitu kan. Wah. Tapi nggak kayak kalian. Kalau kalian itu kan pakai bola plastik gede. Kalau Pak Bar tuh pakainya bola tenis tuh. Bola tenis kecil. Bisa, Pak. Bisa dipakai main sepak bola. Gawangnya beda kayak kita. Kalau kita kan gawang masuk gawang gol gitu kan ya. Itu gawangnya itu jatuhin batu bata. Ah, mana itu Pak? Jadi batu bata satu dijaga satu orang itu buat gawang. Lah bola tenis yang sekecil itu Harus kalau kena itu. mau cetak 1 gol harus kena tuh batu bata harus jatuh. Oh, Susah loh. Jadi bola tenisnya ditendang habis itu kena batu bata itu baru gol. Harus pas. Harus pas, harus ngincer tuh batu bata. Kan lebih susah tuh. Iya kan? Mana dulu pernah tuh Pak Bar waktu kecil juga main bola kayak gitu. Ini jempol kaki kena nendangnya bukan nendang bola, tapi nendang lapangan. Lah? Ya sobek lah sudah. Berdarah itu. Ya, oke. Itu ya. Bedanya mereka berdua dengan bakat saya itu Sobat Belajar ya. Mereka berdua di olahraga terarah ke Taekwondo, kalau saya enggak. Ya, asal aja tendang bola. Baik, selanjutnya. Kenapa sih Kenzo itu memilih mendalami bakat Taekwondo itu di tingkat SD? Untuk mengasah keahlian saya agar lebih efektif. Kalau bisa di SD ini di awal, kenapa harus menunggu SMP? Wih, keren, ini namanya efektivitas waktu loh Sobat Belajar. Udah dari kecil udah punya pemikiran kayak gitu. Efektivitas waktu. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Kalau bisa kita, kenapa harus orang lain? Wede, tepuk tangan luar biasa. Ini motivasi. Tepuk tangan, susah banget. Ya, gitu loh. Ini motivasi tersendiri ya. Jadi perbuatan baik itu memang harus
ini yang Pak Bar bisa ambil. Perbuatan baik itu harus bisa kita mulai dari diri sendiri. Kalau Atar, kenapa memilih mendalami bakat taekwondo ini mulai dari SD? Karena selain seru, juga menambah kepercayaan diri dan bonusnya mendapat prestasi. Bonusnya mendapat prestasi, seru loh katanya ya. Ketemu teman-teman di dojang ya, tadi dojang Iya. seru di sana. Tapi kalau setahu kalian berdua nih, Hensu sama Atar di SD Muhammadiyah 1 ini, selain kalian berdua apa ada lagi tuh? Ada. Ada. Selain kalian berdua ada lagi? Ada. Berapa orang tuh kira-kira? Ada 20 orang gitu? Nggak nyampe. Enggak nyampe, Pak. Oh, ini tadi kan kalian beda tempat nih, beda dojang Iya. nih. Jadi di tempatnya Hensu juga ketemu, di Iya. tempatnya Atar juga ketemu. Nggak ada. Enggak. Oh, nggak ada malahan, di tempatnya Atar nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah nggak tuh, kalian kan beda dojang nih, ketemu berlawanan gitu? Enggak, beda kelas. Ada kelas. Oh, beda Berat badan. kelas. Berat badan beda. Oh, berat yang badan. membedakan itu tadi ya. Nah, kalau Hensu berat badannya berapa nih di kelas taekwondonya? Kalau sekarang 30 lah, Pak. 30. Kalau Atar? 36. 3, udah di atasnya. Lawannya juga sepadan dengan itu ya. Sama dengan Tapak Suci Sobat Belajar. Dulu pengalaman tuh di Magelang Championship ada tuh lawannya beda kelas. Salah daftar dia. Salah angka. Akhirnya diturunin. Untung masih bisa didaftar ulang. Kalau enggak udah didiskualifikasi kan? Nggak boleh ikut, itu salah. Oke. Selanjutnya, apa sih yang Hensu harus siapkan untuk menyalurkan bakat Hensu di taekwondo ini? Fisik dan latihan rutin. Kalau fisik itu setiap hari. Kamis sama Ahad libur. Kamis sama Ahad Libur. Tapi 2. kalau latihan sore itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kamis sama Ahad libur nih. Ya. Udah 2. Sisa 5 hari, 3 hari. Hari apa aja? Yang mana dulu? Bebas. Hari latihannya. Kalau fisik Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Wow, 5 kali. 5 kali. Kalau yang tadi 3 kali tadi apa? Itu Senin, Rabu sama Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Itu selain fisik itu ya? Teknik itu atau gimana? teknik. Oh, teknik. Oke. Ini pengorbanan yang luar biasa loh. Fisiknya ngapain aja tuh Hensu yang pernah dilakukan? Jogging, Jogging. sprint, sama tendang-tendang. Tendang apa aja ditendang gitu lah ya? Enggak, target. Oh, target. Ada targetnya. Bukan gelas, sembarang gelas tendang Enggak. gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Oh, jadi taekwondo itu ada arahannya ya? Yang Ada. ditendang apa Kalau gitu? fisik pagi tekniknya dikit-dikit, tapi kalau sore itu dibanyakin tekniknya daripada Oh, fisiknya. oke. Kalau jogging, seberapa kuat Hensu jogging? Ya kuat aja. Kuat Maksudnya lari. ada ukuran waktunya nggak 40 menit atau gimana gitu? Enggak. Nggak ada. Kalau disuruh 5 kali, muter 5 kali. Itu yang diuterin apa itu? Apa itu kayak misalnya ini dojang, ini mau gangnya itu loh, gang itu. Nah ini sama perempatan ini lari, habis itu muterin lagi. Gitu. Sebesar apa dojangnya Hensu itu? Kayak sama SD Muhammadiyah itu gedean mana? Dia sini. Gedean sini, oh berarti Iya. masih nggak terlalu jauh gitu ya. Pak Bar tadi mikirnya keliling stadion manaan gitu? Enggak. Oke. Enggak ke stadion. Nggak ke stadion ya? Nah kalau yang di stadion Atar. Oh, beda tempat. Beda. Beda tempat. Kalau Atar di stadion, Kalau latihan fisik pagi fisik pagi selalu di sana. Kalau fisik pagi jam berapa sih? jam 5 sampai Jam- 6. Itu tiap hari. Enggak, kalau menjelang pertandingan aja. Oh, menjelang pertandingan. Terus kalau di luar pertandingan ini kan berarti termasuk ya, yang disiapkan Atar untuk menyalurkan bakat ini. Iya. Termasuk fisiknya. Berarti sama ya. Iya. Taekwondo itu mesti fisik dulu yang utama. Ya. Ya. Nanti kalau fisiknya jarang-jarang nanti nafasnya drop gitu loh. Oh, menggeh-menggeh gitu. Iya. Gitu. Iya. Iya, oke. Nanti enggak pingsan. Kehabisan nafas. Nah, Jam 5 kehabisan pagi. nafas. Kensu juga pernah jam 5 pagi fisik. Setiap hari. Oke, Sampai sekarang. Keren. Tapi kalau Luar biasa. Sabtu itu jam setengah 6 sampai jam 7. Kenapa siang? Nggak tahu, paling kayak libur aja itu. Oh gitu, ya. Kalau Atar tadi selain fisik, apalagi yang disiapkan? Doa sama Allah. Wih, Agar keren dimudahkan. ini, berdoa loh ya. Ada berdoanya juga. Hensu berdoa enggak? Ya, Iya. sebelum tanding itu kan, sebelum dipanggil itu berdoa. Dipanggil sama siapa nih? Basitnya. Oh, wasitnya. Tak kira dipanggil orang tua. Enggak. Dipanggil, Hensu pulang. Gitu. Nggak jadi tanding itu namanya ya. Didis nanti. Oke, itu yang disiapkan fisik untuk menyalurkan bakat. Selain itu, Atar mungkin?
Ya, lama latihan rutin. Lama latihan rutin. Kalau Atar latihan rutinnya seminggu berapa kali nih? Seminggu 3 kali. Sama 3 kali juga. Tapi harinya sama atau beda? Enggak. Beda. Senin, Rabu sama Sabtu. Tapi terus Senin terus, Rabu Ya. terus gitu. Ya. Selasa nggak latihan? Nah, Enggak. Berarti ini nanti latihan ini Iya. ya. hari Senin. Hensu juga gitu. Iya. Latihan, wih keren. Luar biasa. Memang ya namanya bela diri itu kan salah satu tujuannya memang untuk membela diri kan ya, bukan Ya. untuk apa? Menyombongkan diri. Nggak boleh yang kayak gitu sobat belajar. Oke, selanjutnya di dalam mempersiapkan segala sesuatunya nih, Hensu dibantu oleh siapa? Orang tua sama peran penting pelatih dari tim hahaha. Timnya namanya? Hahaha. Itu berarti kalau huruf Arab tuh ha. Emang gitu namanya? Iya. Serius? Ha-ha. Berarti namanya dojang ha gitu. Ha-ha. Ada kepanjangannya nggak itu? Ada. Oh apa? Head, heart, hope. Head, Head, heart, hope. heart, Hope. hope, harapan ya. Ya, sama nama pelatihnya itu Sanim Silas Prasetya. Salim, Sanim, Silas Prasetya. Silas Prasetya. Kalau Atar kenal nggak nama pelatihnya siapa? Kenal. Kenal. Siapa namanya? Sabun Bangun. Hah? Sabun Bangun. Gak tahu nama kepanjangan. Loh, nah kan panjangannya. Ini mungkin bisa jadi kebanggaan ya bagi panjenengan semua yang melihat tayangan ini mungkin dari masing-masing dojang di taekwondo di kota Surakarta. Ternyata ada loh yang siswa di kelas 6 SD sudah berprestasi yang luar biasa. Oke, selain orang tua pelatih, kalau Atar siapa yang membantu mempersiapkan semuanya? Selain pelatih sama biasanya dilatih papa. Orang tua ya, orang tua juga itu taekwondo juga. Ya dilatih. Enggak, tapi ayah Latih. orang tua. Maksudnya orang tua itu taekwondo juga. Nggak ikut tapi cuman latih. Fisiknya. Cuman ngasih arahan gitu loh, ngasih Pak. arahan. Hensu juga sama gitu ya. Sama doa dari mama dan keluarga. Oh jelas, itu yang paling berharga itu sobat belajar. Doa dari orang tua, doa dari keluarga itu pasti akan membuat kita semakin kuat. Kuat. Harus minta doa nih kalau Iya. berangkat nih ya. Iya. Nah, jangan lupa salim. Nah, oke. Apa saja sih yang harus dikorbankan oleh kalian untuk dapat meraih prestasi seperti yang kalian dapat saat ini? Mengorbankan waktu belajar sama bermain. Waktu belajar sama bermain. sama bermain. Belajar Kalau Atar berkurang. Waktu bermain dan belajar berkurang. sama ya berarti ya, waktu bermain dan belajar Ya. berkurang. Tapi kalian berdua itu kecewa enggak sih? Waktu belajarnya harus berkurang, waktu mainnya harus berkurang, gitu kecewa enggak? Kecewa, sedih gitu. Sebenarnya kecewa ya, Ya. karena memang pengennya juga pengen main gitu ya, kayak teman-teman yang lain gitu ya. Tapi di balik itu kalian berprestasi loh. Iya. Di balik kalian tuh jarang main, kalian tuh sekarang dapat prestasi lah. Seneng nggak tuh dengan prestasi yang diraih? Senang. Seneng, kan bisa dibanggakan tuh kan ya, Ya. sama teman-teman yang sekarang masih sering main. Ya. Mungkin bisa dibanggakan loh. Oke lah, kalian banyak main, tapi aku jarang main. Sekarang aku sudah dapat emas, kan gitu, ya kan? Jadi kalau kekecewaan ya mungkin ada, Pak Bar juga mungkin bisa merasakan. Tapi kekecewaan itu jangan dijadikan sebagai halangan untuk kalian tetap berlatih secara serius. Itu ya, Ya. tetap harus semangat latihannya ya, meskipun waktu berkurang. Oke, kemudian prestasi, masih ingat nggak kalian berdua kapan, di mana prestasi pertama kalian dulu diraih? Di Solo Rockies itu loh, Pak. Solo, Gor Fritek Surakarta. Gorfritek, Itu Pak tahun 2019 pas kelas 2. tahun 2019. Ini berarti sebelum COVID ini. Ya. Ya, Sritek Itu Arena di ya. situ itu aku dapat juara 3. Perunggu. Ya. Itu kalau di taekwondo kelasnya gimana sih? Perunggu, perak, emas gitu atau juara 1 2 3? Perunggu berak. Perunggu perak emas ya. Dua-duanya. Dua-duanya juga. Dua-duanya. Tapi juga kadang disebut sebagai juara 1 gitu. Ya. Bukan sebagai perunggu gitu ya. Enggak. Oke. Kalau Kalau disebutnya itu sebagai juara 1, 2, 3, tapi medalnya yang datang. Oh, Kayak gitu. perunggu perak emas dulu, Pak. tapi juara 1 pasti emas kan? Iya. Iya. Kalau Antar kapan nih prestasi pertama? Masih inget nggak? Kapan itu? Ke Karanganyar juga Karanganyar juga? Tiga. Sering banget di Karanganyar? 2 kali. 2 kali di Karanganyar? Tahun kemarin Kemarin sama ini. Yang pertama prestasinya di di Karanganyar. Karanganyar tahun Tiga. berapa itu? 2022. 2022. Baru dong. Baru. Baru kelas 5.
Kelas 5 atau iya, kelas 5? Kelas 5. Juara Masuk berapa? kelas 5 yang buat bertanding itu. Masuk kelas bertanding itu pas kelas 5 baru. Oh, baru di situ. Emang Pak Bar mau tanya nih, kan nggak tahu. Kalau di taekwondo itu emang ada kelas seni gitu. Nggak ada. Semuanya fighter, Iya. tanding gitu ya. Ah. Pasti tanding, nggak Iya. mungkin seni. Ya. Oh, kalau di Tapak Suci itu kan ada tuh kelas seni. Kalau- Jadi dia seni, Iya. bukan pertandingan. Gerakan itu. Gerakan ada Gerakan pomse, namanya pomse. Oh, ada. Ada. Itu kan seni tuh. Ya itu bisa freestyle gitu loh, Pak. Salto-salto. Oh, pakai senjata kan? Enggak Enggak. Enggak Jadi pakai. gimana tuh? Ya udah tinggal ngelakuin gerakan yang udah dipelajarin Lakuin gitu, Pak. jurusnya. Oh, gitu. Tahu diurutin gitu ya. Ya. Oke, sobat belajar. Emang berarti apa namanya? Antara Tapak Suci dengan taekwondo itu mungkin ada kesamaan ya, sama-sama bela diri. Mungkin juga ada kelas. Kalau di Tapak Suci kita sebutnya sebagai kelas seni. Kalau di taekwondo tadi disebut apa? Pomse. 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 Oke, pomse. Pomse. Ya. Oke. Itu prestasi pertama 2019-2022. Gimana sih waktu itu? Hensu masih inget gak 2019 itu perasaannya apa nih ketika pertama kali dapat prestasi? Senang dan bersyukur karena bisa membuat keluarga dan sekolah bangga. Wede, senang dan bersyukur bisa membuat keluarga dan sekolah bangga. Tentu ya, Ya. namanya prestasi itu kan pasti diinginkan oleh semua atlet taekwondo gitu kan ya. Nah, mana ada nih yang mau bertanding terus niatnya mau kalah? Pernah nggak? Nah, Pernah nggak? Enggak. aku Nggak pernah. dulu itu pas kecil itu maunya itu menang, tapi aku masih kecil nggak ada tenaga. Jadinya kalah. Sekarang udah ada tenaga berarti? Udah. Oke. Tapi jangan nantangin Pak Bar nggak takut nih, takut. Nggak mau, karena nggak punya bela diri. Kalau Atar gimana tuh? Perasaan pertama dapat prestasi. Sangat bahagia Sangat dan bahagia. Terharu, nangis dong. Gitu. Pertama kali saya. Wede, yang di Karanganyar tadi tuh ya, Iya. 2022 yang kemarin. Padahal berlatih sejak kelas 1. Nunggunya 4 tahun loh sobat belajar. Ya, biar dapat prestasi pertama dari kelas 1 tahun 2022 dapat prestasi pertama. Kalau Hensu tadi lebih beruntung ya. Kelas 1 masuk, kelas 2 udah dapat juara. Weh, tepuk tangan dulu buat kalian. Ini luar biasa. Kabar gak punya loh prestasi bela diri. Sumpah, sampai hari ini nggak pernah punya. Ya namanya nggak ikut, gimana mau punya ya. Iya. Tapi pernah nggak tuh kalian berdua waktu mau tanding punya perasaan takut gitu? Pernah. Pernah ya? Deg-degan. Gitu. Deg-degan. Takut kalah gitu. Takut kalah. Tapi kalau biar nggak kalah itu kayak teriak gitu loh, Pak. Boleh. Oh, semangat, hah? Gitu ya, hah? Gitu. Ya, Teriaknya sendiri gitu. nadanya tinggi, Pak. Jadinya satu Biar semangat. gor itu kedengeran. Itu lawannya juga teriak. Ada yang teriak, ada yang enggak. Adu teriak dong jadinya. Ya, kalau bisa. Hah? Hah? Gitu. Hah? Saling teriak satu sama lain. Ya. Nggak jadi tarung malah adu teriak. Ya, jadi. Oh gitu. Tapi biar saling menakut-nakuti gitu loh, Pak. Menakuti. Tapi musuhnya takut nggak? Takut. Gitu, nggak takut. Ya, kalau Atar juga pernah tuh rasa takut mau bertanding gitu. Lawannya lebih besar. Nah, ini Nah, sama. yang tadi ada di pikiran Pak Bar tuh kayak gitu. Gimana kalau kalian udah datang di satu arena, satu gelanggang, ternyata lawannya kelihatannya lebih besar nih, padahal nomornya nomor sama. Tadi 36, 30 kan ya? Iya. Kelihatannya sama-sama di situ, tapi ternyata badannya lebih besar. Takut kan mesti? Terus gimana nih cara kalian mengatasi rasa takut itu? Teriak aja. Teriak aja. Solusinya teriak. Tuh, teriak. Atar juga sama teriak. Pernah nggak lihat lawannya terus pingsan gitu? Oh. Enggak pernah. pernah ya? Itu kalau pingsan malah dimarahin. Oh iya. Dimarahin. Oh, pingsan malah dimarahin. Tapi terus sambil bertanding sambil apa? Kayak mau nangis-nangis gitu pernah? Pernah. Karena takut loh, karena takut. Iya. Pernah. Pernah. Tapi kalau nangis karena disakitin sama lawan, misal tadi ketendang terus boleh nggak sih kalau di taekwondo itu habis ketendang kalian punya rasa dendam gitu? Enggak. Boleh Enggak nggak boleh. di taekwondo? Harus Nggak boleh sportif. ya, harus sportif ya. Sportif, ya. Kalian ketendang, terus kalian mau sengaja lawan tapi niatnya bales nih. Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Nggak boleh ya, Nggak. harus sportif ya. Ya. Jadi memang murni karena kita bertanding. Tapi aku itu dulu yang pas di kejuaraan internasional ini, Mm-mm. itu tuh aku dapat lawan yang lebih kecil. Mm. Tapi tekniknya kayak
ini mustahil gitu loh. Aku kan ngejar itu loh. Iya. Dia tuh mundur rendang, jadinya otomatis kan poinnya banyak itu Pak. Jadinya itu ronde pertama untuk aku bisa nyusul, aku menang. Ronde kedua aku ngelakuin kesalahan yang besar fatal gitu loh Pak. Jadinya dia bisa memanfaatkan kesalahan itu. Ya, jadinya kalau aku kan mainnya ngejar terus itu biar cepat menang dapat poin itu aku salah Pak. Gitu. Harusnya aku tipu-tipu aja. Nanti kalau udah tendangnya nggak kena tendang. Ronde kedua itu aku kalah. Ronde ketiga aku itu hampir kalah tapi tak kejar, tak tendang mukanya. Muka? Boleh. Muka boleh? Boleh. Kecuali yang misalnya kaki gitu nggak boleh, kemaluan nggak boleh. Tapi muka boleh? Boleh. Ih, baru tahu ini. Ini ada pelindung kepalanya nggak? Ada. Oh, ada, tapi jarang orang yang pakai. Oh. Itu buat pemula aja gitu. Oh gitu ya? Ya. Ih, ngeri loh Sobat Belajar, kepala ya. Jadi tadi hati-hati ya, kalau ke kepala Iya. kalian jangan niatkan untuk dendam sama dia di kepala, nggak boleh loh ya. Nggak. Kalau kalian pernah nggak kena di kepalanya? Pernah Pak, Pernah? siniku sampai lecet Pak, Oh. di mata itu bagian mata. Untuk cuman kena kukunya seret gitu toh, nggak sampai mata. Atau pakai tangan? Nggak, Kena kukunya, kuku apa itu? kuku jari Kaki? kalau kuku Wih. jari kaki. Atar juga? Pernah. Ke kaki itu? Kaki ke kepala tuh? Wih di. Gitu loh Pak, Wow. jadinya itu ini kaki ya, seret gitu. Jadinya ini lecet gitu. Wih di. Ngeri ya ternyata. Habis itu Sobat itu Belajar. kalau mukul ke kepala itu nggak boleh pelanggaran. Pelanggaran. Pelanggarannya itu maksimal 5 kali. Kalau ada 5 kali pelanggaran kalah. Si. Oh. Ini bentar nih. Tadi kalian bilang kepala boleh jadi sasaran. Boleh. Boleh. Tapi mukul kepala nggak boleh. Lah ini Nggak. maksudnya gimana? Tapi kalau mukul kepala nggak boleh, kalau endang mah boleh. Oh, pakainya bolehnya pakai kaki. Iya. Tangan juga boleh, tapi khusus Enggak, buat maksudnya dada. tadi yang khusus di kepala tadi. Kalau Pakainya kaki. Wih, kalau ngeri loh. bisa perut sama kepala itu bisa kaki. Kalau mukul itu bolehnya di perut aja. Tapi ada protektor kan, Ada. body protector. Ada. Oke, baik. Sobat Belajar, di sesi ini kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita dari mereka berdua tentang pengalaman mereka ketika bertanding sampai di yang terakhir ini tadi. Kepala, mohon maaf, dijadikan sasaran. Luar biasa Sobat Belajar. Baik, kita akan jeda sejenak. Setelah itu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Meraih mimpi untuk menggapai prestasi. SD Muhammadiyah 1 Surakarta mendidik siswa-siswi dengan Islami agar kelak menjadi kebanggaan negeri. Dengan perkembangan ITEX, dengan perkembangan peradaban, saya rasa SD Muhammadiyah 1 juga harus bisa mempertahankan pendidikan karakternya tadi, sehingga ke depan SD Muhammadiyah 1 menjadi pilihan masyarakat Solo khususnya dan di luar Solo pada umumnya yang berkenan untuk menitipkan putra-putrinya yang akan dididik di SD Muhammadiyah 1 dengan harapan kelak akan menjadi kader-kader perserikatan dan kader bangsa. Oke Sobat Belajar, kembali lagi di podcast Siswa Berprestasi SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Tadi sudah kita dengarkan berbagai macam pengalaman, cerita dari mereka, mulai dari kapan mereka tuh kenal taekwondo ya, khususnya bakat yang mereka punyai sampai pada akhirnya mereka memperoleh juara nih dengan berproses sedemikian rupa, mengorbankan waktu bermain ya tadi, waktu bermain, waktu belajar dikorbankan hingga pada akhirnya mereka berdua mendapatkan prestasi. Lah, oke, Pak Far mau nanya nih, Henzo, prestasi mana yang paling berkesan? Ada 2 Pak. Ada 2? Ya. Oke, 1 Internasional. internasional? Ya. Woi, internasional loh, keren ya, internasional. Internasional itu gimana tuh tapi internasionalnya di Malaysia? Jogja. Loh? Oh, internasionalnya. Jadinya semuanya itu
yang ke Indonesia. Oh, jadi kebetulan Indonesia yang jadi tuan Tuan rumah, rumah gitu. Oh, kirain tadi ke Malaysia atau ke Enggak. mana Beda. Republik Ceko gitu. Enggak. Ya. Oke, ke Jogja Jadi- tapi kelasnya internasional. Jadinya itu banyak, ada yang dari Singapura, Malaysia sama Korea. Lawannya Kenzo dapat nggak yang dari luar negeri itu? Lah, Gua dapat dapatnya yang kayak di Indonesia aja. lokal semua ya. Ya. Kenapa tuh paling Dimakan. berkesan? Soalnya gimana ya? Itu tuh aku juga dapat juara 1 Oh, juga. emasnya di situ. Ya, Oh, nih. keren. Boleh ditunjukin Nih, nggak? nih. Medalinya WD, medalinya ditunjukin. Boleh Pak pinjam? Ya, Bentar. nih, Pak. Oke. Berat. Kemenpora Ya, Cup, Kemenpora sobat belajar. Indonesia Great Athlete Foundation. Emas ya ini ya? Ya. Emas. Ini yang internasional. Ya. Oke, Internasional. berat loh. Pak Raja nggak punya yang kayak gini. Oke, terima kasih. Ya, Kenzo. Pak. Ini megangnya susah itu. Yes. Oke, itu yang paling berkesan. Ya. Ada lagi? Ada. Apa itu? Popda, Pak. Popda yang tingkat kota tadi. Ya. Emas juga. Nih, Mas. Emas juga. Oke, boleh diperlihatkan ke kamera mungkin? Iya, ini. Tapi beda ya ukurannya, kecil Beda. gitu ya. Ini kecil. Popda, oke. Pekan olahraga pelajar daerah. Ini yang tadi katanya Kenzo mau lanjut ke tingkat karesidenan. Iya. Tapi belum tahu kapan. Belum. Oke. Kenapa nih paling berkesan Popda? Soalnya ini menghabiskan banyak energi saya. Soalnya Oh. main 5 kali. Kenapa bisa 5 kali? Soalnya pesertanya banyak. Oh, kalau yang itu tadi internasional tadi berapa kali? 3. Cuma 3? Ya. Itu ada kayak bapak-bapak gitu nggak sih? Ada, Maksudnya ada. penyisian, semifinal. Ada, Gimana? Ada. Ada ya kayak gitu Ini ya? ini tuh sampai jam 6 Subuh? sore. Oh, sore. Mulainya Jadinya jam 7 7 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Oh, tapi masih cepat loh itu. Dulu waktu Pak Barnam ini di Tapak Suci itu ada yang sampai jam 10 malam loh. Belum selesai. Serius. Nomornya itu kan banyak tuh. Nggak ngantuk itu, Pak. Lah itu dia, yang nyoteng aja ngantuk, Pak Baraja ngantuk, apalagi atletnya. Kebetulan itunya gelanggangnya cuma 2. Lah, Jadi Lapangannya cuma 2. Lapangannya cuma 2. Jadi lama, nomornya banyak, lapangannya cuma 2. Itu aja yang berkesan menurut Ya, Kenzo. dah. Kalau Atar nih, mana yang paling berkesan? Pas Popda kemarin. Popda kemarin. Tapi oh iya tadi kan sama-sama Popda ya. Ini ketemu nggak kalian? enggak beda kelas. Beda Oh kelas. iya, ada yang lupa. Beda berat badan. Tadi beda berat badan tadi oh ya. Ya. Nggak mungkin ketemu ya. Ya. Sampai kapanpun. Kapan? Bisa Kecuali ketemu. kalau Hansi Kecuali nanti kalau- naik ya. atau Atar yang Turun. dia. Oh gitu. Tapi punya niatan nggak tuh nurunin berat badan? Enggak mau diantar itu terus, Pak. Oh gitu. Tapi bukan Mau bukan. tak kejar loh. Bisa. Itu jadi motivasi biar nanti ketemu aku pengen jajal Atar siapa tahu ketemu gitu. Tapi ada kemungkinan nggak nih kalian ketemu kalau nanti sama berat badannya? Ada. Ada kemungkinan ya. Jadi bisa tuh setiap dari dojang tadi bertemu saling bertemu antar dojang Iya, gitu. nanti ada coachnya. Ada coach. Ada ya mendampingi pelatih gitu ya. Yang ngasih Oke. arahan gitu. Popda selain kenapa tuh Popda yang paling belibet? Kenapa tuh Popda yang paling berkesan? Karena harus nurutin berat badan. Nurunin berat badan dulu. Tadinya berapa berat badannya? Berat badannya 38 enggak? 38. Terus diturunin jadi 34. 7. Oh 37. Kita turun Gampang loh, sekilo 1 doang. kilo. Berarti nggak usah makan selama seminggu. Tahan nggak? Tidak Enggak tahan, dong, tetap Pak. makan ya, kita tetap harus makan. Oke. Selain itu, selain Popda. Yang paling berkesan? Udah. Boleh ditunjukin medalinya ke Yang Popda. Nah ini yang Popda. Ini emas juga ya? Sama emas juga. Oke, ini mohon maaf ada satu medali lagi. Yang satunya itu apa itu? Karanganyar kemarin. Karanganyar yang 2022 tadi. 2023. Oh 2023. Oh yang 1 Desember. Iya. Oke, boleh ditunjukin ke kamera mungkin. Oke, ini coba pinjam boleh. Oh, sama beratnya. Kok ada angkanya 100 ini angka apa ini? Dalam rangka ulang tahun Karanganyar, Pak. Oh, apa? ulang tahun sahabat Karanganyar Championship. Oke, berat loh ini Karanganyar. Oke, terima kasih. Ya, itu jadi yang paling berkesan dari mereka berdua ya. Apa ada nih kemampuan lain dari kalian berdua selain taekwondo? Ada. Apa, Kenzo? Dulu yang pas TK itu aku juara 1 Mayoret, Pak.
Pas juara TK. 1 Mayoret. mayoret. Berarti yang dilombakan mayoretnya. Lomba mayoret gitu. Terus gimana? Ada bandnya Pak, ada bandnya sama. Oh, ada band. Itu Ya. berarti bukan juara 1 mayoret, juara 1 drum band. Aku nggak drum band mayoretnya. Oh, tapi ada lomba mayoret gitu. Ada. Wih, kalau Itu kayak TK sama TK gitu loh. Keren loh. Nanti dikasih gelarnya mayoret, kasih terbaik. ya. Oke. Habis itu yang ngatur dari jenis itu juga dan Ada bandnya juga. Kalau di militer namanya penata rama ya kalau nggak salah itu ada tuh. Selain di itu mayoret Ada lagi. apa? Menang juara 1 lomba foto 17 Agustus. Oh, yang moto siapa? Ibu sih. Berarti itu menang gayanya. Ya. Oke. Selain itu Udah. udah. Kalau Atar apa nih? Kemarin Mas TK juga pernah Pak. TK juga. Masih ingat sih mereka berdua masih ingat loh TK. Masih Pak. Apa tuh? Masih Soalnya ada. besar banget Pak. Pialanya besar. Sama kamu besar mana? Besar aku. Besar kamu. Dulu maksudnya waktu masih TK tuh. Iya. Sama kamu besar kamu. Heeh. Oke. Bawa drum. Bawa drum. Lombanya berarti judulnya lomba apa nih? Lomba cuman festival gitu loh. Oh, festival drum band. Iya. Oh, festival drum band TK. Oke, berarti mereka berdua ternyata juga sama loh. Bakat selain taekwondonya di musik drum band, yang satu sebagai mayoret, Atar bawa drum gitu doang. Bawa drum doang nggak dipukul. Dipukul. Oh, dipukul. Kirain enggak. Juara berapa? Juara 1 Pak. Juara 1 juga. Oke, luar biasa. Selain itu, Pernah diikutin sekolah ikut Olimpiade IPA. Olimpiade IPA Sains. Sekarang Ya. masih? Enggak tahu. Enggak. Kemarin kelas 5. Kenapa enggak sekarang? Enggak tahu. Pusing. Ya. Susah ya mikirnya. Banyakan Pak materinya. Kebanyakan itu ngitung. Lebih suka ini fact daripada ngitung. Lebih Ya. suka baik. Lebih suka fact. Hensu juga sama. Sama. Lebih suka fact daripada ngitung. Ya. Oke, tapi kalian berdua nih, selama kalian berdua latihan dari dulu sampai sekarang, ibadahnya gimana nih? Sholat, Aman. ngaji gitu. Di tempat latihan juga difasilitasikan untuk sholat? Ada waktu kan untuk sholat? Ada. Ada ya, ada waktu untuk sholat, ada tempatnya gitu. Kemudian boleh izin untuk sholat gitu kan? Wah, ini luar biasa. Sobat Belajar, kita sudah mendengarkan dari dua bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Ternyata selain mereka itu berprestasi di bidang taekwondo, mereka juga berprestasi di bidang lain semacam drum band tadi, dan ternyata di lain itu mereka juga disertai dengan doa dan ibadah yang masih baik. Keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Jadi ya, Aku mau ngomong Pak. oke, Aku boleh nggak Pak minta doa ya Pak? minta doanya. Buat biar dilancarkan. Biar Besok dilancarkan. ada tanding lagi. Besok kapan nih ada tanding lagi, Kenzo? Tanggal 20 sampai 23 Desember. 20 sampai 23 Desember, berarti Ya. setelah penerimaan rapor. Ya. Di mana itu? Di Jogja juga. Jogja juga. Kejuaraannya internasional juga. Enggak, beda. Enggak. Nama nasional ini. Oh, nasional. Namanya itu Indonesia Super Fighting, Pak. Indonesia Super Fighting. Iya. Apakah Atar juga ada event di depan setelah ini? Belum ada. Belum ada. Tapi nanti itu juga sama tuh. Tadi Popda tadi. Nanti Atar juga masuk ke Karesidenan. Enggak kayaknya. Enggak. Kok beda? Kenapa? Enggak tahu. Masuk ya? Masuk. Di tes fisik sih. Oh, ada tes fisik dulu. Iya. Sebelum masuk ke tingkat Karesidenan. Oke, baik. Tetap Pak Bar mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Nggak mungkin perjuangan kalian itu berhenti sampai di sini. Ya, Nggak. kalian berdua nanti akan terus berjuang sampai kapanpun itu, terus memberikan yang terbaik, terus latihan yang terbaik juga. Pak Bar doakan semoga di event-event selanjutnya kalian berdua kalau ikut bisa dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allah berikan kemudahan untuk kalian berdua, menjadikan kalian yang terbaik di antara pejuang-pejuang itu. Dan ingat, kalau sudah dapat juara nggak boleh sombong, nggak boleh terlalu ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Nanti takutnya menyakiti hati orang yang kita kalahkan. Itu kan menutupi sifat fair play kan. Nggak boleh kita kayak gitu. Baik, gitu. Terima kasih. Mungkin mau ada yang disampaikan dulu, Hensu? Udah, Pak. Sudah? Atar?
Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih untuk Atar ya. Kenzo, Ya. semoga nanti kalian dimudahkan ke depannya. Kalau misalkan ada kejuaraan lagi, ya dimudahkan kejuaraannya. Semoga bisa menjadi yang terbaik. Oke, Amin. sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Baik, Sobat Belajar, itu edisi podcast kita pada kesempatan kali ini. Siswa berprestasi SD Muhammadiyah 1 Keterangan Surakarta yang menghadirkan 2 juara Popda tingkat Kota Surakarta di tahun 2023, yaitu di kejuaraan taekwondo. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu di podcast-podcast selanjutnya, tentunya dengan bintang-bintang yang lain dari SD Muhammadiyah 1 Keterangan Surakarta. Kami mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah istana ilmu di sana, gapai bintang raih